Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para pemuda, pimpinan jamaah curug dan para pirsawan, para pemerhati Facebook Baladong. Hari ini kita akan lanjut sesi 2 ya. Kajian bahasa Arab materi i'rob kelas dewa kan berarti kelas dewa. Jadi ngan dewa mah jalago i'robna. Surat Al-Fatihah selesai pada sesi 1. Kemudian kita beranjak ke surat Al-Baqarah. Kita akan tulis dulu. Kemudian kita bahas i'robnya secara rinci lah. I'rob itu versi dasar dan dikembangkan dan tidak terbatas bagaimana mengembangkannya selama tidak keluar dari kaidah i'rob itu sendiri. Dari kedudukan kalimat-kalimat yang termaktub dalam ayat itu kita bahas secara bahasa dan kemudian seharusnya itu dilanjut dengan tafsir yang harusnya guru kita yang membahas tafsir yaitu Ustadz Wowo Abdurrahman. Tapi sampai hari ini beliau masih berhalangan. Kita lanjut saja dengan i'robul Quran ya. Oke, kita akan mulai dari surat Al-Baqarah awal. Ke center anu paling handap udah pok ieu eta. Ari sugan tarik ngarendah cenah. Utak ulah muji kata malah. Dasarnya geus sarapaleun alus tulisan di bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu ngangot asli dah senang. Ngangot teh. Alif Lam Mim. Ini dalam kaidah tajwid dan kaidah i'rob juga hampir sama dalam mengi'robkannya. Huruful muqatta'at mabniun la mahalla laha ya. Ini laha pasti. Kullu harfin hijaiyatin muannasun. Nah ini. Huruful muqatta'ah, huruf yang diputus-putus. Tidak bisa rubah, mabniun la mahalla laha minal i'rab. Ini tidak bisa rubah. Huruf yang diputus-putus biasanya secara tafsir
setiap huruf al-muqatta'ah yang terletak di awal surat itu, biasanya ini di depannya ada hal yang sangat luar biasa. Jadi yang diterangkan secara tafsir nanti masalah besar begitu. Apakah menerangkan tentang keajaiban Al-Quran atau apapun itu yang biasanya di luar nalar, seperti halnya alif lam mim, kemudian alif lam ro, yasin, ya, toha, apalagi ya, nun, kaf, ha, ya, ain, sod, dan banyak lagi. Nah, setelah huruf muqatta'ah itu, ini biasanya disimpan dalam satu ayat ya. Satu ayat di awal surat ya. Dan ayat selanjutnya itulah yang diterangkan secara luar biasa nanti. Ini secara i'rab seperti ini. Huruf yang terputus-putus atau dipisah-pisah. Jadi dibacanya bukan alama. Nah, lagamnya jadi gitu. Tapi murni huruf hijaiyah. Alif, lam, mim. Kemudian di sini ada i'rab yang tersembunyi. Apa? Wahwa khobarun mubtadaun. Nah, sini ya. Wahwa khobarun mubtadaun li mubtadain mahzufin takdiruhu hadhihi. Jadi alif lam mim itu khobar mubtada dari atau disebabkan mubtada yang dibuang. Maqoblahat. Saya setengah mau maqoblahat. Takdiruhu hadhihi. Jadi sebelum alif lam mim alif lam mim itu ada kalimat yang kedudukannya sebagai mubtada, yaitu hazihi. Jadi aslinya hazihi alif lam mim. Sadayana gitu, sami. Semuanya seperti halnya alif lam mim ini. Inilah alif lam mim. Jadi hazihi mubtadaun ya. Secara lengkapnya hazihi ismul isyarah. Mabniun alal kasri. Nah, eta fi mahali robin mubtada. Alif lam mim. Nah, ini jadi khobar mubtada. Yang sama seperti i'rab ini yang kita bahas tempo hari ya, tentang bismillah itu. Pada kalimat bismillah itu kan ada takdiru abtadi'u ya. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zalika ismul isyarati ya. Luhur teuing berarti kena saimbangnya. Mohon
Tah eta. Cobi ku lah sebenarnya. Oh ya dewanya urang alitan. Alif lam mim huruful muqatta'ati mabniun ya. Mabniun la mahalla laha minal i'rabi gitu. Wahia khobarun mubtada'un li mubtada'il mahzufi takdiru hazihi. Nah, sekarang zalika. Bagaimana Ibad? Kumaha? Ismul isyarati mabniun alal fathi fi mahalli raf'in kan itu mubtada namanya. Ismul isyarah mabniun alal fathi. Itu kan isim isyarah. Isim isyarah mah nyambungna kana alkitabu kan. Alkitabu janten musyarun ilaih atanapi badalun tiasa. Nah. Zalika teh asalna mah za sakitu dipisahkeun mah. Ismul aduh ka langkung ya. Ini terlewat ismul isyarati lil bu'di ya. Mabniun alal fathi. Isim isyarat yang menunjukkan kepada jauh. Mabni alal fathi. Nah iya sarasa menuduhkeun kana jauh nama ieu tahli. Nah. Gitu. Jadi dipisah-pisah. Iya, 2 kalimat asal mangan urang sok dihijikeun. Kana teh eta mah lil mutakalim. Jadi untuk menunjukkan bahasa ungkapan lah gitu. Pemain dipisah-pisah. Mukhatab, mutakalim atau nafi mukhatab. Jadi sebagai alat untuk menyeru. Oke Kak. Tapi secara umum para ahli tafsir juga disatukan. Mengingrobkannya supaya praktis lah. Zalika ismul isyarati lil bu'di mabniun al fathi. Cukup dengan irob seperti ini juga. Itu sudah lengkap. Al-kitabu sekarang. Musyarun ilaihi marfuun. Ya, wa alamatu rab'ihi dhammatun
zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Atau badalun tadi ya. Badalun marfuun sama kesininya sama. Lanjut. La roiba. La roiba. La nafiyatun lil jinsi ya. Lil jinsi. Kemudian roiba la roiba nafiyatun lil jinsi. Tak malu amala inna. Tak malu berfungsi seperti fungsi inna. La nafiyah lil jins itu la riba itu kan bahasanya la riba. Tidak ada sama sekali. Kalau inna sesungguhnya itu ada makna yang sama ya. Tak malu lil jinsi tak malu amala inna. Jadi fungsinya seperti inna. Lanjut dulu. Fihi. Sekarang fi. Fi harfu jarrin. Nah, mabniun ala sukun. Tidak ada mabni ya dalam huruf itu. Tidak ada. Mabni itu di isim atau fi'il. Harfu jarin, kemudian al-ha'u domirun muttasilun mabniun alal kasri. Kalau mau lengkap domirun muttasil mabniun alal kasri fi mahali jarin ya, majrurun langsung saja bi fi. Biasa bisa, itu kan bebas kalau i'rab itu asal tidak keluar dari kaidah. Jadi kedudukannya tidak rubah. Wal jumlatu la roiba wa fihi kena teh. Ya. Sebab nanti akan jadi khobar. Gitu. Wal jumlatu la roiba wa fihi fi mahali. Nah, itu. Para pemerhati Facebook ini orang-orang hebat saja ini yang hari ini sedang mengikuti kajian i'rab ini. Sebagai pelengkap saja ini supaya para pemirsa Facebook ini menjadi penasaran. Kok ada pelajaran seperti ini? Harusnya saya yang heran, kok punya pikiran tidak ada pelajaran seperti ini? Jadi saya yang heran, bukan pemerhati Facebook. Jadi
Ini sifatnya kajian bersama ya, saling membantu dan sudah ini orangnya sudah hebat-hebat nih ya. Nah, intinya mau mengerti atau tidak mengerti, yang penting mengerti begitu ya. Paling tidak pura-pura mengerti. Lanjut, Ibad dan Udep nih. Wa fihi fi mahali robin khobarun fi mahali robin khobar ismul isyarati fi mahali robin khobaru ismil isyarati. Tidak jadi Mana mubtada? Jadi dalikan itu tetap isyarah, isim isyarah. Kan zalika tidak jadi mubtada di sana. Mandiri saja ismul isyarati. Jadi kembali karena ismul isyarah. Jadi khobar isim isyarah itu ada. Kenapa ada? Buktinya ada. Perlu bukti. Just ditulis. Hudan, sekarang hudan ya. Khobarul ismil isyarati saniyatan ya. Oh ya, isyarat. Nah, mending ngiritnya tuh. Ismul isyarati saniyatan. Khobaru ismil isyarati saniyatan. Khobar isim isyarah yang kedua. Tamat. Tinggal ini terakhir. Lil muttaqin. So, Pak Ibad, lah lanjut. Ini Ibad jagoan kita nih. Alamu dulu. Alamu. Wah, bibi. Lain bilbai. Alamu harfu jarrin. Ya, harfu jarrin ya. Harfu jarrin atau boleh harfu jarrin. Pakai alif ya, sim maupun boleh. Ini si masdar, silakan. Biasanya pakai alif itu kalau menerangkan jumlah nantinya al-jar, nah itu kan wal majrur. Nah, gitu. Harfu jarrin kemudian al-muttaqina. Al-muttaqin ya ismul majruri ismul bilamil. Nah, ini bilamil jari. Anu purah ngajaerkeun. Itu masalah akurasi saja, ketepatan. Jari juga silakan dengan lam jar gitu kan. Pakai masdar atau dengan lam yang fungsinya menjarkan. Bilamil jari. Wa alamatu jarrihi al ya'u. Al ya'u li annahu
min jam'i mudzakkarin salimin. Beres. Hudan lil muttaqin taya. Sep ya mah. Tidak ada kaitan. Kaitannya dengan hudan. Tapi ya can beres hudannya ta marfuun atana finaun. Marfu wa alamatu rafihi apa tuh kira-kira ya hudan. Lanjut dulu sini. Khobaru ismil isyarah saniyah marfuun wa alamatu rafihi kan khobar mubtada wajib khobar isyarah itu kan alkitabu ya marfu. Berarti ini juga harus marfu. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi ya. Listis kolid dom mati alaiha. Nah ini tambahannya cuma ini. Ya. Tanda rofanya adalah doma. Diperkirakan ditimbangkan kepada alif saja sebab berat doma atas hudan. Rek hudun kan tidak tepat. Tidak kena. Jadi hudan berat untuk diberi harokat doma. Maka harokatnya adalah muqaddarah gitu. Diukurkan atau ditimbangkan, diperkirakan boleh. Alif saja. Itu alif tanwin maksudnya ya. Alif itu alif maksurah ya. Alif diskoli dhammati. Ya. Tanwin domah. Dari tanwin domah. Harusnya kan pakai domah itu. Hudun lah. Tapi kan berat. Orang Arab itu berat mengucapkan domah dalam kalimat hudan. Jadi dengan hudan itu tetap saja posisinya rofa ya. Harokatnya diperkirakan kepada alif itu. Listisqoli dhammati alaiha. Seperti isim alam itu kalimat-kalimat yang mabni atau mamnuun anis sorfi. Kalau di tadi bahasan tadi ya yang dihapus itu seperti Bandung gitu kan. Zahabtu ila Bandung. Harusnya kan Bandungin. Karena isim alam mabni maka mengirobkannya juga disesuaikan. Bandung itu harokat akhirnya sukun ya. Tapi nanti ada tambahan keterangan. Zahabtu ila Bandung. Ila harfu jar. Bandung ismun majrurun bi ila alamatu jarhi sukunun niabatan anil kasroti atau kasri. Niabatan ya. Niabatan.
pengganti ya, niabatan itu. Ini bab mamnu syarfi, diantaranya isim alam, kemudian yang meliputi nama tempat, nama orang, kemudian mumtahal jumu itu yang sigoh mumtahal jumu, seperti jama dari isim makan, makadun ya. Makadun, makadani, mako itu. Meskipun kedatangan huruf jar, kemudian kita contohkan mako itu ditambah huruf jar di belakangnya, di depannya, ila mako ida. Tetapi kembali lagi kepada hakikat kasrohnya kalau mako ida bersambung kepada mudhof ilaih ya, jadi mudhof tadi kedudukan jadi mudhof ya. Mako idu, mako ida, kemudian ila mako idihi. Setelah bersambung kepada mudhof ilaih tadi. Itu ada yang mirip di mansubatul asma ya. Apa ya? Qobla. Qobla, ba'da. Itu kan kalau mandiri tidak ada apa-apa, tidak ada yang mendahului atau bersambung kepada mudhof ilaih tadi ya. Maka qobla tetap qobla. Tidak bisa menjadi harokat marfu dhamma. Qobla. Contohnya qobla. Qobla. Maf'ul fihi ya. Meliputi dorfu zaman, dorfu qobla, ba'du, amama, waro'a ya, khalfa, janba, itu ya. Jadi kalau mandiri ini qobla. Kan mansubatul asma. Isim-isim yang di nasab. Jadi dasarnya harus nasab ya. Tetapi dengan serta-merta berubah, qobla itu bisa menjadi marfu qoblu kalau kedatangan huruf jar min qoblu. Kelas dewa ya mah. Surat Al-Imran ayat berapa tuh? Sekarang nyambung seperti tadi ke mudhof ilaih ya. Kedudukannya jadi mudhof berarti ya. Berarti tinggal min qablihi. Ada yang tetap ini min waroihim ya. Waroihim, ba'dihim, amamihim, min, kemudian min janbihim, min khalfihim. Semua ada di Al-Quran ini ya. Itu untuk bandingan. Kalau isim itu hukum asalnya, kalau diperintah untuk silakan bikin contoh isim, berarti tinggal bebas saja kita buat contoh seperti apa ya? Baitun ya. Ini yang populer aja, baitun. Atau madrasatun lah. Madrasatun ya. Ini pasti kalau disuruh untuk buat contoh isim, ini harokatnya tidak kemana-mana. Pasti doma, marfu lah, atau rofa. Kalau mufrad, kalau musanna berarti
madrasatani. Jamak madarisu. Ini mah sama dengan mufradnya ya. Sekarang jangan yang sama dengan mufradnya. Tanda rofanya jangan sama dengan mufrad. Anu kadituna jamak mudzakkar salim. Terus naunya. Tolibun ya. Tolibun. Musananya berarti sama. Tolibani. Kemudian jamaknya tolibuna. Nah ini. Ini contoh mandiri dari isim. Arti mandiri itu tidak didahului dengan huruf ya jar atau tidak didahului oleh fiil yang membuat isim ini berubah. Tidak mandiri lagi tapi bisa jadi menjadi maf'ulun bih atau bisa jadi menjadi majrur. Kalau madrasatun jadi maf'ulun bih pasti robah jadi madrasatan. Kalau majrurun berarti menjadi madrasatin. Ini juga kemudian, nah ini baru bermasalah. Tolibuna tanda rofanya dengan al-wawu. Tapi kalau berubah kedudukan, posisi jadi maf'ulun bih misal atau jadi majrur, maka harokatnya menjadi al-ya ya. Tolibina. Betul? Al-ya'u ya, tolibina ya. Jadi maf'ulun bih atau jadi majrur ya. Kalau jamak taksir tidak bermasalah ya, sama dengan harokat mufrad. Kalau tapi ada yang merubah ketika jamak taksir menjadi mansub atau majrur. Ya. Tadi juga kan maqaid itu kan jamak taksir ya. Nah, maqaidu tanpa tanwin. Maqaidu sekarang maqaidu didahului dengan huruf jar menjadi ila maqaida ya. Berarti beda ya. Berubah seperti mufrad biasa. Mufrad yang larinya ke jamak mudzakkar salim. Ini pasti sama. Ada mudzakkar salim, pasti ada muannas salim. Tidak mungkin lari ke jamak taksir ya. Ya kan? Nah. Seperti madrasatun, madrasatani tidak jadi madrasatuna atau madrasatina ya. Waladun, waladani, auladun. Ada yang tetap tanwin memang jamak taksir itu, ya. Ada yang tidak boleh. Sebab tidak sigoh mumtahal jumu. Bukan sigoh jamak dari isim makan, isim zaman, isim alat ya. Malah artiin, wah sih. Kene pemerhati Facebook malah lajo lah. Jadi begini cara-cara menerima pelajaran yang rumit begitu. Tutorialnya seperti ini. Celehek, gak apa-apa. Nanti juga lama-lama makin tidak mengerti. Tapi paling tidak kita yang mengajar, kita yang
ada di sini yang sudah pada paham, mengerti bahwa yang nonton itu tidak mengerti. Kan tidak sakit ya, tidak merasa dimarginalkan karena memang betul tidak ngerti. Kalau mengerti silakan untuk komen saja di bawah ya, di YouTube udah ya, DSK Dunia Sadar Kreatif ya, atau di Facebook Baradong ya. Silakan yang betul-betul paham kita bantu sama-sama interaksi ya. Kasih komen di bawah, saya paham betul tentang ini, bahwa ini sulit sekali. Ini banyak yang stres gara-gara i'rab ini ya. Tapi menjadi laku. Jadi banyak pasangan setelah paham i'rab. Setelah nyambung saya kemarin. Paling tidak kita menjelaskan bahwa ilmu Allah itu sangatlah tinggi. Al-Quran itu sangat mendalam. Apalagi lari kepada tafsir ya nanti. Kenapa tadi dikatakan bahwa alif lam mim itu huruf muqatta'ah secara i'rab, secara tajwid, dan ini akan menjelaskan bahwa kalimat selanjutnya setelah alif lam mim ini memang ada hal yang sangat luar biasa. Sampai kalimat zalika saja itu para ulama menafsirkan begitu jauh. Kenapa dikatakan ismul isaratilil bu'di, menunjukkan kepada jauh, tidak pakai hadza atau hadhihi misalnya. Hadzal kitab. Padahal Al-Quran yang kita pegang itu ada di pangkuan kita. Harusnya untuk jarak dekat itu bukan zalika, tapi haza. Nah, ini baru lari ke tafsir. Bil qarib misalnya diganti ini ya. Dengan haza berarti hadzal kitab, inilah kitab Al-Quran yang saya pegang ini. Itu kan lebih tepat. Tidak dengan zalika, berarti ada apa-apa. Itu masalahnya kan. Makanya didahului dengan alif lam mim. Yang sering kita artikan alif lam mim itu taluk ah. Alamak. Kan diartikan secara umum itu wallahu a'lamu bimuradi. Allah Maha mengetahui maksud ayat ini. Kalimat ini. Artinya taluk ya, menyerah ya. Jadi tidak ada kewenangan kita untuk menerjemahkan, menafsirkan kemana saja. Kecuali merujuk kepada ulama yang berfaham bahwa alif lam mim itu alifnya apa, lamnya apa, gitu kan. Ada yang menafsirkan seperti itu, cuma kira-kira saja. Malaikat Muhammad. Termasuk Rasulullah sendiri tidak. Iya, Rasul mengajarkan dengan terjemah yang tadi. Jadi taluk gitu. Sahabat juga begitu. Kalau ditanya oleh Nabi, itu kalau dalam hadis itu ya, at-tadri mal kausar contohnya. Rasul itu kan sedang bercengkrama, gunem catur lah di masjid, rengse sholat diskusi. Kemudian Rasul itu memejamkan mata, tertidur tidak lelap. Kemudian tersenyum simpul. Sahabat itu merasa aneh dengan senyum Rasul ketika matanya terpejam. Aneh, sananya kerpurum suri sana Rasul. Ya pasti saprak beas naik. Lawan orang mah gitu. Itu dari rob gitu itu. Terus mariuh nya. Tak itu nanti saprak beas naik ya. Rasul tidak kan. Rasul itu tersenyum. Kemudian sahabat itu mendekati Rasul dan heran bertanya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah lima dhahikta. Ini mampir dulu ya bahasanya.
Wahai Rasul, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasul, unzilat alayya anifan suratun. Baru saja turun kepadaku surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar ila akhiril ayat. Kemudian Rasul membacakan surat Al-Kautsar, termasuk bismillahnya itu dibaca di Al-Kautsar itu. Nah, ini yang tadi kan, kembali yang tadi masalah kalau tadi wallahu a'lam bimuradi, jawaban Rasul itu menafsirkan seperti itu untuk alif lam mim. Rasul bertanya kepada sahabat tentang Al-Kautsar ini. Kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Nah, ini jawaban sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Silahkan terangkan Rasul. Itu sahabat kepada Nabi itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tuh, nah jangan apal gesok asyun salah. Aya wae sieun salah teh. Contoh sahabat gitu. Sieun salah ari urang mah memang bener bakal salah dah. Kita memang teu apal atuh. Kita memang tidak sama sekali tidak hafal. Ari mah sok sieun nyahoanan, itu etika sahabat. Meskipun tahu dia menahan diri. Maka Nabi menjelaskan tentang Al-Kautsar itu. Itu maksudnya tentang yang lebih tahu dengan ayat ini, yang lebih tahu dengan maksud kalimat seperti tadi, itu hanya Allah dan Rasulnya. Tapi dalam hal ini Rasul juga diberi kewenangan menerjemahkan dengan seperti tadi. Hanya secara tafsir bahwa setiap huruf muqatta'ah berada di awal ayat, di awal surat, itu akan menerangkan hal yang besar tadi. Contohnya ini, zalika, ini hal yang besar. Zalikal kitabu. Kenapa zalika diletakkan dalam ayat setelah ayat awal alif lam mim? Memakai ismul isyarah lil bu'di, padahal Al-Quran itu, ini Alkitab kan, zalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran. Padahal Al-Qurannya kita pegang, ada di pangkuan, kita baca berdekatan. Yang harusnya tadi pakai hadza, pakai zalika. Ternyata ini jawabannya. Fihi, nanti di belakang. Nah, bukan fisiknya. Fihi, isinya, muatannya. Nah, bukan mushaf. Tapi isi dari mushaf. Isi dari mushaf itu, nah ini jawabannya. Fihi itu. Hudan merupakan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Tidak ada keraguan sedikit pun sama sekali. Lil jinsi. Jadi khusus ini, tidak ada saingan. Beda dengan la roibun. Tidak ada keraguan-raguan. Ada ketah cenah. Itu pasti tidak pakai lil jinsi. Biasanya kalau lil jinsi bisa bersambung kepada illa, lebih pengecualian khusus. Contoh, la ilaha illallah. Diterangkan dengan yang dikecualikannya itu. Ini cukup dengan la raiba. Ini nyambung ke sini. Yang tidak ada keraguan-raguannya itu apanya? Ini isinya. Isi Al-Quran. Jadi yang ditunjukkan dengan zalika itu bukan Alkitab mushaf, tapi isi dari mushaf. Berarti jauh itu ya. Isi mushaf itu sangat jauh. Jauh apanya? Nah itu perlu tafsir lagi. Oke, wowo kalau ngabahas ya kudu nama. Da Ibnu Tab. Da Ibnu Katsir ya mah. Tapi ada indikasi sahabat juga bertanya, kenapa tidak ada? Atau memang para sahabat sudah langsung paham menggunakan kalimat dalika tersebut?
Ya, setelah dijelaskan oleh ulama-ulama zaman Nabi, sahabat Nabi, Ibnu Abbas diantaranya. Ini larinya tidak akan kemana gitu. Sebab ini ada qarinah. Ini fihi. Iya. Apakah ini secara logika ya? Kenapa tadi tidak ada? Secara logika, kalau mushaf bisakah jadi petunjuk? Kan tidak. Al-Quran bisa jadi jimat, matak jelema nu sok dijadikeun jimat teh mushaf ngawungkul. Tengartian fihi nama. Diduruk geuning dikopikeun. Bedana jeung rokok, ngahina kana rokok. Ngahina kana Al-Quran. Dijadikeun cik kopi, ditinyu. Jadi anu geus tadina teu belet teuing geus kitu mah jadi leuwih kaciri beletna. Urang teh geus sakitu mah cenah. Jadi jempe teh dianggap pinter, tapi geus ngomong jadi bodoh kata Empo. Geus ninyu eta. Ninyu Quran. Da buktina teu apalna naon geus kitu, anger we kitu. Tah kitu. Zalika juga disinyalir sebagai isim isyarat jauh itu karena Al-Quran berasal dari tempat yang jauh. Di Alak Paul. Jadi itu tuh di tempat nupang luhurna Sidratil Muntaha. Didukung dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang diwenangkan untuk menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Yang suci itu tidak ada makhluk satupun kecuali malaikat yang disucikan. Terbebas dari dosa, itu maksudnya ya. Makanya kalimatnya memakai mutahharun, tidak mathur atau tohir. Kalau tohir itu kan bersih, bukan dibersihkan. Suci, tidak disucikan oleh Allah, tidak dijaga maksudnya. Kalau mutahharun itu terbebas dari dosa. Kalau mathur atau tohir itu bisa saja suci tapi dia tidak terbebas dari dosa. Itu bedanya ya. Itu sebabnya di Loh Mahfuz itu Sidratil Muntaha hanya malaikat yang memang qarib, muqarrabun itu paling dekat kepada Allah, dan niscaya malaikat itu yang diberi kewenangan untuk menjaganya, untuk menyentuhnya, sampai menurunkan Al-Quran yang utuh itu, yang 30 juz ya, 114 surat, 6.666 atau versi lain 6.616 dan seterusnya. Jumlah hurufnya itu tidak sama karena setiap dihitung secara komputer itu berbeda terus ya. Itu keajaiban Al-Quran. Hiji waktu mah dijumlahkan teh jadi nu tadi dijumlahkan deui jadi nu tadi deui 6.616 6.660 gitu ngitung teh. Itu rahasia Allah. Itu utuh sejumlah itu ada di Sidratul Muntaha, kemudian diturunkan oleh malaikat yang disucikan itu, yang menyentuh itu ke Bait Al-Izzah, langit dunia ya, yang paling dekat ke bumi ini, langit kahiji lah gitu. Nah, yang bercerita selanjutnya Al-Quran yang asalnya utuh itu kemudian dibagi-bagi setelah diturunkan secara tafsil terperinci, kemudian tidak utuh lagi per ayat, per kalimat ya, per surat, tergantung kebutuhan Rasul menerima wahyu, kejadian apa yang terjadi yang dihadapi oleh Nabi, maka ayat surat sekian, surat anu ayat sekian turun. Seperti surat Al-Lahab turun ketika Abu Lahab nantang kepada Nabi, ya Muhammad, alihada jamatana,
tabbalak gitu. Kata Abu Lahab gitu kan. Wahai Muhammad, engkau mengumpulkan kami semua di sini, di lembah ini hanya untuk ini saja, untuk menceritakan tentang bahwa ancaman Allah ada di tangan kanan Muhammad. Kabar gembira dari Allah itu ada di tangan Muhammad, tangan saya, kata Nabi Muhammad. Dan ancaman Allah itu ada di tangan kiri. Nabi berkata demikian, maka Abu Lahab kemudian berkata, tabbalak, kau celaka Muhammad. Alihada jamatana, cuma ingin bicara itu saja kau kumpulkan kami. Dari hari sekarang amur waktu. Maka turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ayat itu turun berarti sebagian ya. Dari 30 juz itu satu surat turun. Itu populer, Abu Lahab itu udah masuk museum Muri ya, orang museum rekor Indonesia. Ya maka Al-Qur'an lebih tikana Muri abadi ya. Al-Qur'an ya. Surat khusus. Berarti hebat, tong kagok dong Durjana. Populer iyo cenah kana neraka we. Populer. Kemudian Abu Lahab itu nantang ya, ini sedikit nyimpang. Lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad suan Abu Lahab ya. Halo. Mengajak dengan tauhid kepada Allah. Ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia-manusia, coba tauhidlah, ucapkan la ilaha illallah. Kalian pasti berbahagia. Maka kata Abu Lahab kemudian berkata kepada orang-orang sekitar, nempas lah gitu, nyela, pokoknya kumaha, in kana ma yaqulubnu akhi haqqan fa inni abtadi yaumal qiyamah bimali wa waladi. Kalau apa yang dikatakan oleh keponakan saya Muhammad itu betul, ada surga dan neraka, nih gua no. Yang paling dulu akan menebus diri saya di neraka dengan harta dan anak saya. Gaya itu. Majahna asup kana Quran gitu, sakitu hebatna. Kemudian istrinya juga tidak kalah berjibaku, berjuang, membantu perjuangan Abu Lahab. Jihad juga tuh. Kan siapa itu? Ummu Jamil ya? Istri Abu Lahab itu mendeklarasikan diri indah qiladah dalam hadis itu. Dia punya kalung yang gemerlap yang harganya miliaran. Kata Ummu Jamil itu istri Abu Lahab, la anfaqnaha fi adawati Muhammad. Ini kalung akan saya nafkahkan dalam memerangi Muhammad. Kan hebat ya. Fi jiriha hablum mim masad, tentang ayat itu tafsir. Sabono royot saling mendukung. Nah, jadi zalika saja sudah menerangkan hal yang luar biasa. Dan kemudian setelah ayat itu datang dari tempat jauh, bukan isinya saja yang begitu jauh, tapi secara fisik datangnya juga dari tempat jauh. Kemudian Allah turunkan ke dasar bumi yang paling bawah, paling jauh. Kenapa? Ini di dalam Al-Quran ini mengandung pelajaran yang sangat jauh yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa.
kecuali memakai alat-alat untuk mencapainya. Jadi Al-Quran teh ditelemkan ke Allah ka dasar bumi, gitu filosofi namanya. Ka dasar bumi, ka dasar laut. Moal aing nu bisa neuleuman eta Al-Quran kajaba jalma-jalma anu boga alat keur neuleumanana. Nah, makanya pakai dzalika. Jadi jauh ke dasar laut, siapapun tidak akan bisa mengambil ilmu ini kecuali orang-orang yang dibekali ilmu Al-Quran. Ar-Rasikhun diantaranya. Bahkan ada Al-Quran yang sampai hari ini orang-orang tidak diwenangkan untuk bisa mendalaminya kecuali Ar-Rasikhun itu dalam Ali Imran. Orang yang mempunyai intelektual yang tinggi, khusus ulama yang khusus. Di antaranya Ibnu Abbas kalau zaman Nabi itu. Karena doa dari Nabi. Apapun, sesulit apapun tafsir ayat, itu Ibnu Abbas bisa menafsirkan. Kecuali kalau memang tidak ada petunjuk, tidak ada qarinah bahwa tafsirnya ini. Rasul saja tidak memberi tafsir lebih dari yang tadi. Ya, Ibnu Abbas juga seperti itu. Makanya Ibnu Abbas diberi gelar nikmat terjemahan, Al-Hibrul Bahri, ya. Itu lautan tinta, kemudian sehebat-hebat penafsir Al-Quran. Jadi pada para ahli tafsir, siapapun dia, itu kemanapun lari dia menafsirkan, akhirnya kembali kepada rujukan Tanwirul Mikbas, tafsir Ibnu Abbas. Akhirnya ke sana. Jadi hanya tambahan-tambahan, wawasan-wawasan yang lain, dan akhirnya intinya kembali kepada rujukan Ibnu Abbas itu tafsirnya. Sumber awal tafsir Al-Quran. Simple, inti-intina. Jadi yang panjang itu ini nalar dari para ahli tafsir supaya lebih menarik, kemudian digambarkan itu menggunakan takwil itu. Ibnu Abbas itu takwilnya ya seperti tafsirnya saja, tidak jauh-jauh. Gitu. Kalau Ibnu Katsir atau Al-Maraghi siapa lagi, itu larinya jauh supaya jadi tambah wawasan ilmu dari larinya ke sana sini itu. Jadi ada ilmu lain untuk kembali ke awal lagi itu. Apalagi Ibnu Katsir kan wah menceritakan anu doi anu kumaha oge, dan Ibnu Katsir mah dilebetkeun banyak. Katak sok kajebak. Anas dibaca, wah ieu hadis hade kieu tulis. Enya. Ari pek teh pan dihanapna hadza hadisun dhaifun. Anas ditulis ari pek hadisna dhaif gitu. Urang baca heula tungtungna heula. Moal dibaca. Apa ngahaja ngarah dibaca. Jadi itu kehebatan para mufasir juga, para mujahid ya, disebutnya itu. Ada wawasan ilmu yang harus, memang banyak sekali ilmu setelah diberi wawasan, tidak hanya sekedar lah, gitu. Tidak inti-intinya, itu banyak manfaatnya. Padahal Ibnu Katsir untuk apa menjelaskan tentang hadis Israiliyat? Kan itu cuma dongeng-dongeng. Tapi kata Nabi juga bahwa hadis Israiliyat itu tidak semuanya dusta. Ada juga yang benarnya. Tina dongeng teh aya nu benerna hadis Israiliyat. Tapi rata-rata nama dongeng, bohong. Ku Ibnu Katsir mah sadayana dibabad supaya jadi pelajaran. Urang teh nerangkeun oge kitu kan ditujigna teh. Nerangkeun oge yen ieu teh hadis bohong. Nah, sabab aya keneh ulama anu nerangkeun carita Hud-Hud aya di surga, Ashabil Kahfi aya di surga, eta anjing teh ke bakal milu ka surga. Itu hadis Israiliyat yang tidak bisa dipakai, dongeng itu. Hewan-hewan yang ada di dalam surga. Padahal tidak ada.
Surga itu khusus bagi lil muttaqina mafaza. Ikan. Iya. Mga muncul dari Nabi Yunus di surga ketembak. Bagian dari hadis Israiliyat itu seperti itulah, yang tidak masuk akal. Jadi diserap semua jika nantinya Dongeng sasakala menirong si sangkuriang. Hadis Israiliyat itu mirip sasakala dongeng sangkuriang, dianggapnya. termasuk juga pas Nabi Ayub sholat dilatih diraakan sama hukum. Gawe atuh. Sekarang mau bilatung malah ini itu digoreng. Itu juga menguji wawasan kita bahwa tidak setiap orang itu bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Jadi diulang keneh ning lokalnya ya. Hadis doib ge dianggap nate hadis. Doib ge hadis. Etanya lah obrolan ini malah. Jadi masalah. Kalau karena materi ceramah. Da ulah utuh atuh anu kieu mah. Kedana mah dicuplikan gitu mah. Jadi siga nyuplik menang batur urang direkayasa deui diropea deui kesana siga kesan menang urang. Tapi dengan bahasa urang. Moal diasupkeun kana pelanggaran hak cipta. Sabab urang ngaropea deui ku bahasa urang. Tapi lamun mirip bahasana, nah itu hak cipta. Siga dina buku, kan ada tanda kutip, petik. Urang teh asupkeun kana buku urang, karangan buku urang nu anyar, itu kena delik. Tanda petikna bari teh disebutkeun rujukanana misalnya dina daftar pustaka, itu kena delik. Ada sanksi hukum. Tapi lamun ke urang dirobah kalimatna teh jadi bahasa urang, jadi henteu. Gitu mata pinter-pinterna urang kumaha. Seorang mubalik boleh memang menelan utuh materi misalnya teh di materi di Bandung. Jadi diadopsi jadi materi sendiri. Boleh. Dengan versi sendiri kita. Lamun erek keutuh tina cuplikan ieu kudu disebutkeun dina buku mah. Nah ceramah oge misalnya mah lain menang urang da memang wah dong ngantos ngaduikeun aman gitu. Tetap disebutkan ya. Ya itu secara umum secara birokrasi, tapi lamun ibarat nyebutkeun ku sorangan ge mirip misalnya mah nu ku barodong teu naon ku barodong mah teu masalah kan. Tidak masuk secara pribadi. Tapi secara birokrasi baik dalam penulisan buku atau ceramah kalau mirip sekali artinya kutipan itu harus disebutkan. Siapa yang mempopulerkan kalimat ini? Ustadz Anu. Kalau Ustadz Anu bilang, nah itu aman. Lamun mung kitu, tadi teh urang diropea ku bahasa urang. Gitu. Tidak melanggar hak cipta. Tidak melanggar hak cipta eta mah. Sabab urang ge bisa ngomong siga kitu ngan ulah sarua teh gitu. Sebenarnya mah eta urang ge nyarita saperti kitu aya kadinya teh. Ngan ulah nalika geus kapiheulaan gitu. Jadi hak cipta kena. Dalam etika menulis, etika berkhutbah juga tong asa-asa lamun urang rek nyebutkeun saha misalnya lamun mirip bahasana kitu. Ya, tentu mirip sih. Memang yang ngambil bisa jadinya misalnya ngambil materi selama barodong diadopsi deui gitu. Mencuplik gitu ya. Dicuplik deui. Iya. Secara etika mah seperti itu. Tapi secara institusi, secara birokrasi, secara pribadi mah tidak apa-apa. Nah, barodong misalnya kieu diterangkeun deui mirip kan. Nah, tidak masalah kan. Secara pribadi. Sugan kasinggung atoh anu aya gitu. Iya. Bagus saja.
kaitannya dengan delik itu, hukum. Ini pemirsa ya, para pemerhati Facebook dan dunia sati kreatif YouTube channel UDEP nih, bahasan yang sulit dimengerti ini. Baru kita paham setelah kita menyatakan bahwa ini memang benar-benar sulit. Gitu. Saya paham bahwa ini tidak paham. Paling tidak kita paham bahwa kita tidak paham. Ya mah teu paham-paham aja. Ari urang paham teu sama geus nyaho teu paham, tapi ka teu paham kana teu paham. Ya silakan nanti kalau ada komentar-komentar yang bagus, yang tidak setuju atau apapun silakanlah. Ini kan wawasan ya. Untuk pembenaran ilmu saja. Ilmu itu ada yang sulit dan yang mudah. Anggap saja mudah ya. Kalau sudah dianggap mudah kan sepertinya kita ini bisa gitu. Seolah-olah juga lumayan gitu. Seolah-olah bak umpama itu karena ada istilahnya ya. Kayaknya ini saya pernah mendengar itu orang kesannya dia pasti paham, bukan mendengar ini. Tapi saya tidak paham waktu itu juga. Kan sama saja ya. Oke, demikian dah yang bisa kita kaji malam ini, khusus kajian di PJ Pemuda Curug ya, di Madrasah Baitul Ulum bersama Barodong dan rekan sejawat Barodong nih, ada Udep dari Bos Dunia Santai Kreatif YouTube channel, dan ada Om Ibad nih, Ibad ya, rekan Barodong yang sudah mengerti tentang bahasan ini. Tinggal situ kapan ngertinya. Banyak itu. Enggak ya, tidak ya. Silakan dipahami. Siapa tahu suatu hari nanti paham, paling tidak ingin paham. Mau sama-sama belajar, bertanya dan seterusnya. Kok kenapa ada ilmu seperti ini? Nanti jangan dibalikan. Yang tadi itu. Kok kenapa punya pikiran tidak ada ilmu seperti ini? Kan itu menyakitkan ya. Ini ya itu hebatnya bahasa Arab, hebatnya Al-Quran ya. Kolaborasi antara ilmu bahasa, nanti ada yang disebut dengan ilmu 12 fan itu ya. Itu yang populer, ada ilmu tafsir, kemudian ilmu fikih, ada ilmu mustalah, ilmu usul, balaghah, mantik ya. Nah, itu disatukan untuk memahami ayat itu, untuk mendalami ayat yang zalika itu, yang jauh di dasar laut itu, harus pakai ilmu-ilmu itu. Paling tidak kita sudah mendengarkan bahwa ternyata ilmu-ilmu itu ada. Ya memang ada. 12 pan itu maksudnya itu ya. Oke. Terima kasih ya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum.